Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali ceramah kita pada kesempatan kali ini, untuk lebih berkahnya, marilah kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah kaidah umum yang diperpegangi oleh ulama mengatakan, tidak ada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kecuali itu kebaikan, dan tidak ada yang dilarang oleh Allah kecuali itu adalah keburukan. Saya ulangi, sebuah kaidah umum, tidak ada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kecuali itu kebaikan, dan tidak ada yang dilarang oleh Allah kecuali itu adalah keburukan. Berarti apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti itu kebaikan. Hanya saja kebaikan dari perintah Allah ada yang sudah bisa dipahami oleh akal, ada juga yang belum dipahami oleh akal. Tapi sebagai orang beriman, kembali kepada prinsip, apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti membawa kebaikan. Seperti itu jugalah berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah. Salah satu ayat di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah, bersedekahlah, keluarkanlah zakatnya dari apa yang telah aku rezekikan kepadamu. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian itu mendatangimu. Saya ulangi, ayatnya mengatakan berinfaklah, berzakatlah, bersedekahlah sebelum kematian itu mendatangimu. Mengapa fayakula? Karena kalau ada orang yang meninggal dunia, kalau ada orang menghembuskan napas terakhir, maka dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Allah, sekiranya kamu tunda kematianku sekalipun hanya sebentar, maka saya akan kembali untuk bersedekah. Wa akum minas salihin,
dan saya akan menjadi orang-orang saleh. Dari ayat yang kita bacakan tersebut memunculkan beberapa tanda tanya. Di antaranya yang pertama, ayat tersebut menyuruh kita berzakat. Ayat tersebut menyuruh kita berinfak dan bersedekah sebelum kematian itu datang. Pertanyaan, apa kira-kira hikmahnya? Mengapa dalam ayat tersebut Allah mengatakan berinfaklah sebelum kematian mendatangimu? Ternyata ulama tafsir menjawab bahwa ayat ini merupakan bukti betapa mulianya zakat, betapa mulianya sedekah, betapa mulianya infak. Karena ketika kita menghembuskan napas terakhir dalam proses sakaratul maut, saat itulah Allah memperlihatkan balasan kebaikan yang pernah kita keluarkan. Pertanyaan, mana dalilnya? Ayat itu mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian itu mendatangimu. Kenapa? Karena kalau ada orang meninggal dunia baru menghembuskan napas terakhir, dia akan berkata kepada Allah, fayaqula, dia akan berkata kepada Allah, sekalipun suaranya tidak kita dengar, tapi perkataannya kita ketahui karena Allah yang menyampaikan di dalam Al-Quran. Pertanyaan, apa yang dikatakan oleh orang-orang yang baru meninggal dunia? Dia berkata kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, sekiranya kamu tunda kematianku sekalipun hanya sebentar, maka saya akan kembali bersedekah. Di sini muncul lagi tanda tanya. Kenapa orang yang baru meninggal meminta kepada Allah agar dikembalikan bersedekah di dunia ini? Mengapa yang dia minta ingin kembali berzakat? Mengapa yang dia minta ingin kembali bersedekah? Mengapa yang dia minta ingin kembali berinfak? Tidak ada orang mati mengatakan, ya Allah, aku ingin kembali melaksanakan ibadah umrah, aku ingin kembali melaksanakan salat sunnah, aku ingin kembali memperbanyak baca Quran. Tapi dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya kamu tunda kematianku sekalipun hanya sebentar, fa as-sadaqah, saya akan kembali bersedekah. Ternyata ulama tafsir menjawab, mengatakan dengan memperbanyak doa kepada Allah. Hadis ini memberi keterangan kepada kita begitu mulianya zakat dan sedekah. Zakat akan menjadi sebab harta kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ini akan diyakini dan diamalkan bagi orang yang benar-benar memahami fungsi dan makna zakat itu sendiri. Saya kasih contoh. Di Sulawesi Selatan dulu pernah hidup seorang ulama, ekonominya termasuk menengah ke bawah. Namanya ulama ini adalah Gurutta Haruna, sering dipanggil Guru Runa. Ekonominya ekonomi menengah ke bawah. Tapi ternyata karakternya Guru Runa suka berbagi dan bersedekah kepada orang lain. Suatu saat di masa DITII, di masa gerilya DITII, orang Bugis mengatakan riwayatuna gurilla. Ada orang yang mencuri sepedanya Gurutta. Ada orang yang mencuri sepedanya Guru Runa. Begitu beliau sadar bahwa sepedanya diambil orang, maka beliau berusaha mencari siapa yang mencuri sepedanya. Ternyata begitu dia temukan orang yang mencuri sepedanya, Guru Runa berkata, jangan hanya sepedaku yang kamu ambil,
upayakan ambil juga pompanya, karena jangan sampai kempes bannya baru tidak ada pompamu. Kacuana roguruta sudah dicuri sepedanya, ternyata dia cari pencuri itu, begitu dia temukan dia bawa pompa sepeda, sambil mengatakan, jangan hanya sepedaku yang kamu ambil, tapi ambil juga pompanya, karena jangan sampai kempes bannya baru tidak ada pompamu. Andai kata kita yang punya sepeda, maka kita tidak akan berikan pompa kepada pencuri, tapi kita akan pukul kepalanya dengan pompa itu. Tapi yang lebih menarik lagi, sepupunya Guru Runa. Ada sepupu satu kalinya yang bernama Haji Mangu. Kebetulan Haji Mangu ini ayahnya, kebetulan Haji Mangu ini kakeknya yang ceramah sekarang. Haji Mangu rumahnya pas berada di pinggir empang. Rumahnya berada di pinggir empang. Di bulan suci Ramadan, selesai makan sahur, di empang itulah, di pinggir empang itulah dia memelihara ikan, dia memelihara ayam. Jadi di pinggir empangnya ada kandang ayam. Selesai sahur di bulan suci Ramadan, istrinya mencuci piring. Sementara cuci piring, tiba-tiba ayam berbunyi. Maka menengoklah istrinya ini keluar, ternyata dia melihat ada orang sementara mencuri ayam. Lalu beliau pun berteriak sambil mengatakan, ada pencuri. Tiba-tiba Haji Mangu mengatakan, jangan ribut, jangan sampai nanti dia jatuh. Mengapa kata-kata seperti ini muncul dari mereka? Padahal yang dilakukan oleh orang itu adalah sebuah kesalahan, karena mereka semua meyakini tidak ada balasan dari sebuah kebaikan yang kita lakukan kecuali Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Bisa jadi harta itu diambil dengan cara yang salah, tapi kalau kita niatkan sebagai sedekah kepada yang bersangkutan, bisa jadi Allah akan memberikan balasan terbaik kepada kita semua. Karenanya Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu kecuali itu akan membawa kebaikan kepada kita. Karenanya seorang ulama besar dari Mesir yang bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau pernah berkata, innallaha qad ya'tikum bin ni'mah wa la ya'tikum bil barakah. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah bisa jadi memberikan nikmat kepadamu, tapi Allah tidak memberikan keberkahan kepadamu. Rajin bersedekah tapi tidak mau berzakat. Saya ulangi, seseorang tidak dianggap dermawan oleh Allah kalau dia hanya rajin bersedekah namun dia tidak mengeluarkan zakat. Mengapa? Allahumma shalli alaihi wasallam. Seseorang tidak dikatakan dermawan apabila dia hanya rajin berzakat namun tidak bersedekah. Mohon maaf, terbalik tadi kata-katanya. Seseorang tidak dikatakan dermawan kalau dia hanya mengeluarkan zakat namun tidak memperbanyak sedekah. Mengapa? Zakat itu adalah kewajiban, sementara sedekah adalah ibadah sunnah. Sama dengan logikanya, seseorang tidak disebut ahli salat kalau dia hanya rajin salat 5 waktu tapi tidak ada salat sunnahnya. Nanti disebut ahli salat kalau 5 waktunya bagus, baru ditambah dengan ibadah salat sunnah yang banyak. Maka demikian pula dengan kedermawanan. Seseorang tidak disebut dermawan apabila dia hanya mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan sedekah. Ramadan waktunya kita berzakat, tapi jangan hanya zakat, upayakan perbanyak sedekah. Sekarang yang menjadi tanda tanya, bagaimana caranya berzakat? Zakat ada 2. Ada namanya zakat fitrah, ada namanya zakat mal, zakat harta. Dua-duanya zakat dan cara mengeluarkannya sama. Cuma terkadang praktik di masyarakat yang berbeda. Padahal aturannya sama. Bagaimana kesamaannya? Zakat fitrah dan zakat mal sama-sama zakat. Zakat fitrah penyalurannya melalui amil. Saya ulangi, zakat fitrah
maka zakat harta pun juga semestinya demikian. Zakat harta semestinya juga melalui amil. Tidak salah kalau kita sendiri yang membagi-bagikan zakat harta, tapi khawatir jangan sampai salah bagi. Kenapa? Zakat punya aturan yang berhak menerima. Tidak boleh menerima zakat kecuali orang yang masuk dalam 8 golongan. Kapan di luar 8 golongan ini, berarti dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Karenanya disitulah perlunya kita membawa zakat ke amil. Biarlah nanti amil yang menyalurkan sesuai dengan peruntukan yang semestinya. Hanya saja disinilah amil perlunya profesional dan bertanggung jawab dalam menyalurkan zakat tersebut. Saya ulangi, kalau zakat sebaiknya kita bawa ke amil, nanti amil yang menyalurkan kepada orang yang berhak menerima. Tapi mungkin kita ingin berkata, Ustaz, saya juga mau berbagi-bagi sesuatu kepada sesama. Berbagi sesuatu kepada sesama bukan hanya zakat. Kalau memang kita ingin berbagi secara langsung, maka jangan zakat yang kita berikan langsung, tapi yang kita berikan langsung adalah memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena kalau sedekah bebas aturan, orang jauh, orang dekat, orang miskin, orang kaya, kenal atau tidak, semua berhak untuk kita berikan sedekah. Adapun kalau zakat ada aturannya. Dan yang kedua, berkaitan dengan zakat, setiap kali nanti kita keluarkan zakat, jangan kita lupa untuk berniat kepada Allah mengeluarkan zakat. Tidak sedikit saudara-saudara muslim kita ketika dia berzakat fitrah atau berzakat harta, hanya membawa zakatnya ke amil tanpa bicara, tanpa komentar, hanya menyerahkan uangnya lalu dibacakan doa. Padahal pada saat itu kita diminta untuk berniat, karena zakat adalah ibadah kepada Allah. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, yang ketiga, kita perlu menyalurkan zakat melalui amil, karena Al-Quran memerintahkan amil untuk mendoakan orang-orang yang berzakat. Kalau kita hanya langsung menyerahkan kepada orang-orang yang berhak menerima, jangan sampai mereka menerima zakat hanya mengucapkan terima kasih tanpa doa kepada kita. Maka disitulah dibutuhkannya menyalurkan zakat melalui amil. Dan terakhir, berkaitan dengan zakat fitrah. Alhamdulillah, beberapa malam yang lalu sudah ada penyampaian mengenai zakat fitrah. Sekarang yang menjadi tanda tanya, kapan zakat fitrah itu dikeluarkan? Kalau kita membaca kitab fikih, kita akan menemukan waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah adalah malam Idul Fitri. Waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah adalah malam Idul Fitri. Kenapa di malam Idul Fitri? Karena ketentuan zakat fitrah yang wajib berzakat adalah orang yang hidup di 2 bulan, hidup di bulan Ramadan, hidup juga di bulan Syawal. Karenanya untuk mengetahui bahwa orang ini hidup di 2 bulan, nanti dilihat di malam Lebaran. Artinya apa? Kalau ada anak bayi dilahirkan di hari terakhir Ramadan, berarti dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena dia dapat Ramadan, dapat juga bulan Syawal. Kalau ada orang meninggal di malam Lebaran, wajib juga dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena dia dapat Ramadan, dia juga sempat dapat bulan Syawal. Tapi kalau ada anak bayi lahir di malam Lebaran, tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena hanya dapat bulan Syawal, tidak dapat bulan suci Ramadan. Ada orang meninggal di hari terakhir Ramadan, tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, karena hanya dapat Ramadan, tidak dapat bulan Syawal. Karenanya waktu wajibnya adalah malam Lebaran, tapi ulama sepakat lebih cepat lebih baik. Kenapa lebih cepat lebih baik? Karena zakat ingin disalurkan ke orang-orang yang berhak menerima. Andai kata Pak Imam atau Amil nanti di malam Lebaran orang berbondong-bondong datang menyalurkan zakat fitrahnya, khawatir zakat ini tidak tersalurkan kepada orang miskin sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri. Karenanya sejak hari ini sudah perlu kita mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena zakat fitrah ini ingin dibagikan lebih cepat, lebih baik, sekalipun memang waktu wajibnya adalah di malam Lebaran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pengetahuan sedikit dari berkaitan zakat dan
fitnah zakat dan sedekah ini, sehingga pada akhirnya sisa Ramadan yang kurang lebih 18 hari mendatang, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan untuk memperbanyak zakat dan sedekah kita. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kata-kata seperti ini muncul dari mereka? Padahal yang dilakukan oleh orang itu adalah sebuah kesalahan. Karena mereka semua meyakini tidak ada balasan dari sebuah kebaikan yang kita lakukan kecuali Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Bisa jadi harta itu diambil dengan cara yang salah, tapi kalau kita niatkan sebagai sedekah kepada yang bersangkutan, bisa jadi Allah akan memberikan balasan terbaik kepada kita semua. Karenanya Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu kecuali itu akan membawa kebaikan kepada kita. Karenanya seorang ulama besar dari Mesir yang bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau pernah berkata, "Innallaha qad ya'tikum bin ni'mah wa la ya'tikum bil barakah." Beliau mengatakan sesungguhnya Allah bisa jadi memberikan nikmat kepadamu, tapi Allah tidak memberikan keberkahan kepadamu.